Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada syiyama fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita dapat menyempatkan dan meluangkan waktu dalam rangka taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah sholat Jumat, dengan harapan semoga segala amal ibadah kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholawat beserta salam semoga tercurah kehariban kita pemimpin umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan wasilah risalah beliaulah kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena wasiat taqwa salah satu rukun khutbah, maka terlebih dahulu khatib berwasiat khusus kepada diri khatib, umumnya kepada para jamaah. Marilah kita senantiasa berusaha dan berupaya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah, dalam arti melaksanakan segala perintahnya dan berusaha serta berupaya untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, waktu yang tidak terasa di mana saat ini kita telah berada di tanggal 16 di bulan suci Ramadan. Tentunya harapan kita semoga amal ibadah yang telah kita laksanakan senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum dilaksanakan, yang belum kita laksanakan, semoga Allah senantiasa beri kesehatan kepada kita sekalian, dikuatkan iman Islam, kita dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, baik itu ibadah yang wajib, puasa di siang hari, sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat fitrah, ataupun ibadah-ibadah yang sunnah, tarawih di malam hari, tadabbur Al-Quran, berbanyak sedekah, intinya memperbanyak amal soleh. Oleh karena di bulan Ramadan semua amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan semua terkumpul kebaikan-kebaikan di dalamnya. Li annal hasanata fihi mujtami'atun, segala kebaikan-kebaikan terkumpul di dalamnya. Wa ta'atu maqbulatun, dan taat dikabulkan. Wa da'atu mustajabah, dan doa-doa diijabah. Wa dzunuba maghfuratun, dan dosa-dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, berbicara masalah dosa, ada dosa kepada sesama manusia dan ada dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada Allah, kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan tidak akan mengulangi kembali, maka dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
sifatnya pengampunan segala dosa-dosa. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun segala dosa-dosa dan Maha Penyayang. Dan ada dosa kepada sesama manusia. Karena manusia itu al-insan wa lisan. Manusia itu kita seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang salah atau hilang. Manusia makhluk sosial, hidup berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat. Terkadang dalam keseharian kita seringkali berbicara yang tidak terkontrol, akhirnya menyinggung perasaan orang lain, atau mungkin kita seringkali menceritakan keburukan orang lain. Maka di bulan yang penuh amal Allah inilah, mari kita sama-sama bukakan pintu hati kita untuk memaafkan kesalahan orang lain, atau mungkin kita minta maaf kepada orang lain. Karena dosa-dosa kepada samalah, dosa-dosa kepada sesama manusia akan dipinta pertanggungjawaban di yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, pada suatu hari ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kami, hal tadruna minal muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang muflis? Orang yang bangkrut, orang yang pailit, orang yang benar-benar celaka nanti di akhirat. Kemudian di antara para sahabat ada yang menjawab, ya Rasulullah, orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang pailit menurut kami orang yang tidak memiliki dinar, tidak memiliki dirham, atau tidak mempunyai harta kekayaan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala innal muflisa min ummati yaumal qiyamati bisyamin wa salatin wa zakatin wa tilawatil Quran. Orang yang muflis nanti umatku di akhirat adalah orang yang datang kepada Allah dengan membawa banyak amal-amal yang baik, banyak amal yang soleh dia bawa ke hadapan Allah. Sholatnya, puasanya, zakat dan hajinya, tilawatil Qur'annya, dan masih banyak lagi amal-amal yang baik yang dia bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bersama dengan itu pula, dia pun banyak membawa dosa-dosa kepada sesamanya. Dia membawa dosa, pernah menyakiti hati orang lain, pernah menceritakan aib keburukan orang lain, pernah memfitnah orang lain, pernah merampas harta milik orang lain, dan masih banyak lagi dosa-dosa yang pernah dia lakukan dulu kepada sama waktu hidup di dunia. Lalu menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang waktu di dunia difitnah, diceritakan keburukannya, dizaliminya, lalu mengadu kepada Allah, mohon keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya mohon keadilanmu, waktu di dunia saya pernah difitnah oleh si muflis. Maka diambillah amalnya. Kemudian datang lagi orang menuntut kepada si muflis, ya Allah, saya mohon keadilanmu, si muflis masih punya hutang piutang dengan saya. Kalau di dunia ketika kita punya hutang ada orang yang menagih, kalau toh kita tidak mempunyai harta atau tidak punya uang, belum bisa untuk membayarnya, paling tidak kita menangguhkannya, atau mungkin harta benda kita disita, maka selesailah urusannya. Tetapi di akhir apa yang bisa kita berikan? Amal ibadah, amal soleh kita, sampai habislah amal si muflis tersebut. Kemudian masih banyak orang yang berdatangan menuntut kepada si muflis sementara amalnya sudah habis. Lalu si muflis menanggung dosa-dosa orang-orang yang waktu di dunia difitnah, diceritakan aib keburukannya, dan dirampas hak-hak miliknya. Itulah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang di akhirat benar-benar muflis, pailit, bangkrut, celaka, tidak lagi memiliki amal soleh. Padahal dulu waktu hidup di dunia dia banyak ibadahnya kepada Allah,
hanya dia banyak dosa-dosa kepada sesamanya. Kemudian Allah memberikan semua amal ibadahnya kepada orang-orang yang waktu di dunia difitnah dan dizoliminya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Paling tidak ada dua pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, lewat hadis ini Rasul ingin mengajarkan kepada kita agar kita baik dan bagus dalam membangun hablum minallah, hubungan dengan Allah. Kemudian yang kedua, agar kita baik dan bagus dalam membangun hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Membangun hubungan baik dengan Allah ini dibuktikan dengan ketundukan kepatuhan kita untuk menghambakan diri dan mengabdi dan beribadah kepada Allah sebagaimana dalam firman-Nya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah dan menyembahku. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, hadis ini juga mengajarkan kepada kita agar kita baik membangun hubungan dengan sesama manusia sebagaimana hadis Rasulullah SAW, wa khaliqin nasi bi khuluqin, perlakukanlah manusia, pergaulilah manusia dengan akhlak dan budi pekerti yang mulia. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, apabila kita telah dapat menjalankan dua hal tersebut, maka kita akan senantiasa di dalam keluarga, di masyarakat akan harmonis hubungan di antara kita bersama-sama. Tentunya kita mengharapkan Allah mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sama manusia. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman ikhlas dan dia dapat menjaga hal-hal yang merusak nilai ibadah puasa, maka dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama taslima katsira. Ya ibadallah, ittaqullaha hafizu ala ta'ati wa huduril jumu'i wal jamaah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyhi qadima faqala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma izzal islam wal muslimin wa khudhil kafarat ala ad-din. Allahumma aslihir ra'iya war ra'iyah waj'al baldatana wa sa'iri buldanil muslimina rafiyatan mahmiyatan min kulli fitnatin wa maradin wa baliyah. Waj'alna min su'ada'id darain fi 'aqibatin wa salamah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان